Siap. Jual sisik-sisik ini. Untuk terakhir kalinya, perusahaan Andrean akan bisa go public. Di mata orang-orang, klan naga sudah hilang ribuan tahun, cuma muncul di legenda dan mitos. Kau, sebagai putri klan naga yang mulia, sekarang malah jual sisik buat cari uang. Andrean, dia pernah bantu aku. Demi nyelamatin dia, kau bahkan kasih alkimia batinmu. Sejak itu kau nggak bisa berubah wujud lagi, bahkan rela hamil 3 tahun. Kau berkali-kali cabut sisikmu sendiri, hanya demi dukung pria ini. Dari dia tidak ada apa-apa, sampai perusahaannya bisa go public. Apa ini layak? Layak. Andrean sangat baik padaku, dan juga, dia pernah bilang, akan selalu mencintaiku. Masih sama seperti dulu, kau terus pakai identitas Tuan LMU, untuk diam-diam bantu Andrean. Baik. Sudah datang. Wah, ini dia sisik naga. Sisik naga sudah datang. Anak kita kenakan kah? Asal kita bisa beli. Sisik naga, walau cuma sedikit. Ataupun sisa-sisanya, maka anak kita bisa hidup. Tante Dinda, brengsek it. Gara-gara waktu itu pak bedak sisik naga it semalam aja. Langsung muda 20 tahun. 20 tahun. Hari ini, bedak sisik naga it. Siapapun jangan rebut sama Aku juga mau. bedak sisik naga. Selamanya, yang diucapkan pria. Sebenarnya berapa lama sih? Cuma jarak dari satu ranjang ke ranjang lain. Ayah. Apa yang kalian lakukan? Kakak ipar, kau udah balik dari jalan-jalannya? Jangan salah paham ya, kami lagi melakukan akupuntur nih. Angel lihat, akhir-akhir ini aku capek banget. Makanya dia bantu aku biar badan jadi lebih rileks. Akupuntur emang perlu. Buka baju? Kakak ipar, aku sama kakak Andrean, nggak ada apa-apa kok. Kita dari kecil udah temenan, udah akrab banget. Seakrab apapun harusnya tahu. Kalau cowok sama cewek tetap ada batasnya. Kakak Andrean, kayaknya kakak ipar marah deh. Apa maksud Lita? Dulu waktu aku kritis, nyawaku itu diselamatin Angel, yang sengaja pulang dari luar negeri. Emang kenapa kalau sekarang, dia sentuh aku? APA, dia yang nyelamatin. Kalau bukan dia, emang kau? Kalau aku bilang, aku yang pakai alkimia batin buat nyelamatin dia, dia pasti mikir itu konyol banget. Kau itu istriku. Aku harap ke depannya, kau bisa lebih dewasa. Jangan terus-terusan, ngambek gak jelas gini. Kak Andrean, kakak ipar malam ini mungkin mau lahiran lo. Kau beneran nggak nemenin dia? Udah semaleman, masih belum lahir juga. Nanti setelah acara press conference hari ini selesai, aku bakal dapat dana 2 triliun dari Tuan EO. Perusahaan juga bisa go public dengan lancar. Acara sepenting ini, masa aku nggak pergi? Iya juga sih, Kak Andrean. Udah, tenang aja, kakak ipar ada aku kok. Aku ini dokter lulusan S3. Kakak ipar sama anak, pasti aman-aman aja. Kak Andrean, jangan lupa bawa ola-ola. Buat Angel pa pulangnya. Baik. Kakak ipar, kau dari tadi belum lahiran juga? Nggak bisa gini terus, aku teleponi. Panggil ambulan aja. Angel? Angel, kau di mana? NAK, kau itu buah hati Istana Naga. Hanya karena pria itu, secara nggak sengaja, menolongmu waktu kau lagi menghadapi cobaan. Kau sampai rela menggobangkan alkimia batin sampai semua kekuatan luarmu hilang. Sekarang kau masih harus menahan rasa sakit melahirkan yang 1000 kali lipat lebih sakit. Kau menyesal nggak? Aku nggak menyesal. Sudahlah, sudahlah. Nanti malam kalau Direktur Andrean dapat investasi, besok perusahaan resmi go public. Posisinya di lingkaran bisnis Kota Morton bakal makin kokoh. Direktur Andrean, nanti pas bagi-bagi keuntungan. Agak quasi tanpa buah. Teman lamamu ini ya. Dunia bisnis bakal berubah. Sekarang giliran keluarga Tian yang berkuasa. Hari ini yang hadir di sini, semuanya adalah orang-orang penting yang udah bantu aku lewatin berbagai rintangan, terutama orang di belakang, Tuan L, yang berinvestasi pada Kak Andrean, kakak ipar udah lahiran.
Nyonya menghamili anak aneh selama 3 tahun. Akhirnya hari ini lahiran juga. Jangan-jangan anaknya kayak Neza gitu? Gimana kalau kita semua lihat? Anakmu kayak apa? Direktur Andrean, masa siklus kehamilan di keluargamu lebih lama dari periode investasi. Dan aku 3 tahun gak lahiran juga. Jangan-jangan sengaja nunggu hari ini, baru mau lahirannya. Ayo tebak, kira-kira kali ini dia bakal lahirin berapa anak ya? Istriku itu nggak hamili anak aneh. Kalau kalian nggak percaya, yuk kita lihat bareng-bareng. Direktur Andrean, ayo kasih kami lihat. Anak yang istrimu hamilin 3 tahun ini, akhirnya lahiran. Sungguh keajaiban. YK, biar semua orang liadom. Iya. Kasih kami lihat. Hadirin, hari ini Kilyargatian tidak hanya mendapatkan investasi tapi juga dapat anggota keluarga baru. 2 kebahagiaan sekaligus. Maka itu biar semua orang ikut merasakan keberuntungannya. Direktur Andrean, istri Anda hamil 3 tahun, lahir 9 butir telur. Kalian suami istri, anggap kami bodoh. Ya? Ini benar-benar lelucon terbesar deh. Kak Andrean, tadi kakak ipar nggak mau aku telepon ambulans. Pas dia suruh aku masuk kamar, perutnya udah rata. Aku beneran bukan sengaja bikin semua orang malu. Ternyata Nyonya Lita cuma pura-pura hamil. Mana ada orang yang hamil 3 tahun gak lahiran. Akhirnya malah keluarin beberapa butir telur. Pesta penetasan telur apaan kalau beneran diadain? Keluarga, Tinbakal Jadibaon Ketawan. Di Kota Morton. Nak, Kobaru. Mulai diterima di kalangan atas. Silita itu. Malah bikin malu keluarga. Kakak ipar pasti takut ketahuan dia pura-pura hamil. Makanya dia bikin drama kayak gini. Sungguh nggak tahu malu. Angel. Dulukalo Koyong. Nikah sama Andrean? Pasti akan lebih baik. Kau nggak cuma pernah nyelamatin Andrean, tapi juga diam-diam menggunakan koneksi buat bikin Tuan L investasi ke kita. Keluargatin. Sungguh berutang banyak padamu. Tante jangan ngomong gitu. Sebenarnya, aku nggak berencana kasih tahu Kak Andrean. Aku mau bilang, Silita itu. Udah 5 tahun nikah masuk keluarga kita. 1 anak pun nggak dilahirkan. APA. Angel, ternyata selama ini kau diam-diam bantu aku ya? Kak Andrean, asal kau bahagia. Itu udah jadi kebahagiaan terbesar buat aku. Angel, punya kau di sampingku itu luar biasa. Cuma beberapa butir telur kan. Lita bikin malu. Kilyarga kita. Aku bakal balikin nama baik keluarga kita di acara nanti. Kak Andrean, kakak ipar sekarang lagi nggak enak badan. Gimana kalau aku kasih dia beberapa telur untuk dia menambah nutrisi? Kakak ipar, kau udah bangunnya? Kakak ipar, sup ini aku sengaja masak pelan-pelan dengan api kecil. Kakak ipar udah capek banget, harus banget balikin tenaga. Makasih. Awalnya aku pikir setelah aku agak pulih, aku mau ajak Andrean buat lihat anak kita dan kasih tahu dia identitas putri nagaku. Tapi nggak nyangka, setelah melahirkan aku jadi lemah banget, langsung pingsan. Kakak ipar, ayo makan dulu, ngapain bengong gitu? Baik. Anakku di mat. Anak apa maksudmu? Kau ngomongin telur-telur itu ya? Puding telur. Kakak ipar, kau kenapa? Aku cuma masak 6 butir kok. Menurutmu masih kurangnya? Terus 3 sisanya kemana? Hari ini Kak Andrean bikin pesta penetasan telur khusus buatmu. Semua telur kesayanganmu itu udah dikirim duluan ke ruang pesta buat dipajang di sana. Teman-teman semua, pesta penetasan telur hari ini bukan cuma buat merayakan Kilyargatian yang sebentar lagi dapat investasi dari Tuan Eo, tapi juga biar semua bisa lihat hasil luar biasa dari istriku yang udah hamil 3 tahun. Hahaha, 3 tahun baru lahir, 3 tahun hamil 9 telur.
Kemampuan melahirkan Nyonya Lita udah hampir ngalahin induk ayam petelur profesional. Apa yang kalian lakukan? Andreen Tien, kau gila ya? Telur-telur ini, itu anak-anak kita. Anaknya dia itu ya telur-telur itu. Lita, kau pengen punya anak, aku ngerti kok. Tapi jangan gara-gara beberapa telur ini bikin ribut nggak jelas gitu. Andreen, telur-telur ini beneran anak-anak kita. Enak hahaha, itu anaknya dia. Kakak ipar, jangan buat masalah. Ini kan pestanya Kak Andrean. Jangan bikin malu dia dong. Aku nggak buat masalah. Sisa 3, aku nggak bakal biarin siapapun nyakitin mereka. Udah deh, jangan pura-pura lagi. Kau juga nggak hamil. Orang lain niat baik kasihmu beberapa telur untuk menambahi nutrisimu. Kau masih aja nggak puas. Andreen, telur-telur ini beneran anak-anak kita. Mereka cuma butuh 3 hari buat menetas dan berubah wujud. Itu anak-anak kita, Direktur Andrean. Sepertinya Nyonya Lita harusnya periksa ke dokter jiwa deh. Jangan ngelantur di sini. Andreen, lepasin aku. Direktur Andrean, airnya udah mendidih. Telurnya jadi direbus nggak nih? Masukkan telurnya. Siapa yang berani? Andreen Tien, aku kasih tahu ya. Aku ini Putri Naga, makanya bisa bertelur. Putri Naga, Nyonya Lita. Jangan-jangan. Kolaji Serita Legenda. Putri Naga ke kita semua ya. Direktur Andrean, cepetan dong. Kasih kita, cicipin telur naga itu. Jangan. Aduh, maaf kakak ipar. Tadi aku juga nggak sengaja. Aku harus coba telur naga ini. Sebenarnya rasanya kayak apa sih? Nggak boleh dimakan. Kalian nggak boleh makan. Setelah makan telur ini, rasanya seluruh tubuh jadi penuh tenaga. Penyakit lama di badan juga hilang. Nggak heran sih, ini kan telur naga yang disegel langsung sama Nyonya Lita. Aku merasa kayak jadi 10 tahun lebih muda. Ambil satu lagi Punyaku. Lepasin aku. Kalian nggak boleh makan. Lepasin aku. Kak Andrean, kau mau coba nggak? Andreen Tien, aku ini putri klan naga. Naga melahirkan 9 anak. 9 telur ini beneran anak-anak kita. Apa kau lupa? 5 tahun lalu waktu kau hampir mati, aku pakai alkimia batin untuk menyelamatkan hidupmu. Direktur Andrean, istrimu ini benar-benar jago banget aktingnya. Gimana kalau kita batalin aja acara penetasan telur ini hari ini? Biar istrimu nggak mikir kalau kita mau makan daging anakmu sendiri. Terus dia nangis-nangis lebay. Sikap dia yang sok kebuan. Sampai meluap-luap gitu. Benar-benar bikin terharu deh. Gimana kalau kita rame-rame kasih dia penghargaan induk unggas terbaik? Gimana? Setuju nggak? Setuju. Alkimia batin apaan? Lita, kau sekarang jadi suka ngibul sih. Aku benar-benar salah lihat kau deh. Aku nggak bohong. 5 tahun lalu, waktu kau baru mulai usaha, kau sakit parah, demam tinggi nggak turun-turun. Dokter udah kasih surat peringatan kritis beberapa kali. Aku yang ngeluarin alkimia batin naga dari tubuhku. Yut Nayalamatin Nayawamu. Waktu itu Andrean memang sempat sakit parah. Udah hampir mati. Terus Lita muncul, lalu dia langsung sembuh. Nggak mungkin. Jelas-jelas waktu itu Angel buru-buru pulang dari luar negeri. Pakai keahlian medisnya yang hebat buat ngobatin namun kau sok bilang pakai alkimia batin naga. Full aja lancar banget ya. Kau malah nggak percaya sama omongan istrimu sendiri. Malah percaya sama orang luar ini? Kakak ipar. Waktu Kak Andrean sakit parah dulu, aku jagain dia 3 hari 3 malam. Di Madamer, semua pengorbananku itu cuma bohongannya? Baik, kau nggak percaya? Aku yang nyelamatinmu pakai alkimia batin nak. Sekarang aku tanya. Selama kau bangun usaha ini, setiap kali bersua, setiap kali gaji karyawan, kau kira duit itu datangnya dari mana? Itu semua aku yang transfer ke tuannya buat bantuin kau. Kau Ngaco. Tu analyses tout. Jelas-jelas Angel yang minta bantuan bapaknya buat ngasih dana diam-diam. Apa ubanganya samaku? Kau. Ko pura-pura amil. Bikin Angel setia banget. Ngurusin kau 3 tahun. Sekarang kau cuma modal omongan. Mau jadi pahlawan buat anak. Mana ada hal semudah itu di dunia ini. Cuma induk ayam tua yang bisa bertelur doang. Masih aja sok tersinggung. Ibio. Telur-telur ini beneran anak aku sama Andrean. Njibul. Terusin aja ngibulnya.
Kau udah bikin malu keluarga Tian habis-habisan. Dangeya. Keluarga Tian walaupun sampai punah pun nggak akan pernah ngakuin telur-telur ini sebagai cucu. Aku pikir telur naga, bukannya ini cuma telur busuk yang bau banget. Aduh, amis banget, sial banget sih. Hari ini, menetas dan menyambut yang baru. Semoga grup Tian bisa makin sukses, mencapai kejayaan lagi. Makin sukses, mencapai kejayaan lagi. Baik. Anakku. Anakku. Kakak, kau udah puas belum bikin keributan? Mending pulang aja ke rumah. Sial banget sih, Andreon. Kalau dulu kau nurut sama aku, nikahin Angel pasti lebih baik. Jadi nggak perlu lihat orang gila kayak gini di sini. Kakak Ipar, tante juga mikirin nama baik keluarga Tian. Bukan berarti kita nggak percaya. Kau itu putri naga atau apa? Lihat dirimu sekarang deh. Bukannya udah kayak orang gila aja? 3 tahun cabut sisik demi uang. Bella dan Casey Alkimia Batten Biut Nile Lamadan Nyawa. Hamil 1000 hari. Di matamu. Aku ini cuma orang gila yang bisanya bertelur doang. Lita, kau udah puas belum bikin rusuh? Kalau kabar ini nyebar, aku harus gimana coba? Gimana? Kau bahkan gak pantas jadi hewan. Udah cukup. Cuma gara-gara satu telur, kau mau ngelawan aku? Mana sifat lembut dan perhatianmu? Kok sekarang jadi kayak hantu gini? Andrean Tian. Kau pasti bakal nyesel. Drama konyol ini, udah saatnya selesai juga. Direktur Andrean keren banget. Andrean Tian, kau mau ngapain? Ini, anak terakhir. Balikin anak. Jangan hancurkan pesta penetasan telur kita. Sial banget sih. Terusin aja anak nagamu itu. Lita, menurutku kau yang nggak waras. Telur naga apaan sih? Sekarang juga aku bakal. Apa aku salah lihat? Kok telurnya bersinar? Jangan-jangan beneran ada putri naga? Nggak mungkin. Nyonya Lita, jangan-jangan ngolesin bubuk fosfor di telurnya? Aktingnya niat banget sih. Bawa ke sini. Hancurin aja telurnya. Andrean Tian. Itu anak kandungmu sendiri. Masa kau mau bunuh anakmu sendiri? Anak kandung? Haha. Jongan dit dalam kongkang telur. Ada Direktur Andrean Minia? Wah, Direktur Andrean, istrimu galak juga ya. Di rumah kau sama sekali nggak punya wibawa ya. Berani-beraninya dia ngelawanmu di depan umum. Nyonya Lita, bukannya kau ngaku-ngaku putri naga? Kok nggak ada kekuatan buat ngelawan sih? Lita, kenapa sih harus ribut hari ini? Sekarang semua tamu di pesta lagi nontonin keluarga Tian jadi bahan ketawaan. Andrean Tian. Ini beneran anak kita. Kakak Ipar, udah cukup belum ributnya? Kalau terus-terusan begini, bisa ganggu proses go publiknya. Perusahaan Kak Andrean lo. Bisa nggak sih kau mikir dikit? Masa mau ngancurin usaha Kak Andrean yang udah bertahun-tahun? YK. Jangan-jangan istrimu Pura-pura gila. bawa telur aneh itu buat ganggu perusahaanmu go public? Mungkin dia takut kalau udah sukses. Nggak bakal peduliin dia lagi. Kalau perusahaan beneran go public, beritanya nanti pasti penuh sama kelakuan absurd. Nyonya Lita hari ini bawa-bawa telur aneh. Ngaku-ngaku itu anak sendiri. Kalau berita ini nyebar, harga saham bisa anjlok. Direktur Andrean, menurut aku, kerja sama kita perlu dipikir ulang. Aku nggak punya waktu buat drama kayak gini. Cerai aja. Apa kau bilang? Aku bilang Sampai sekarang, kau masih mikir, dia yang nyelamatin kau? Dia yang suruh Tuan El datang? benar. Kau mau ngarang cerita apa lagi biar dapat pujian? Rebut jasa? Emang aku perlu rebut? Andrean Tian. Selama bertahun-tahun ini, setiap uang yang kau pakai. Jadi kenapa kau nggak langsung kasih ke aku aja? Kita udah nikah 5 tahun. Kau masih aja main kayak gini? Itu karena aku takut kau orangnya punya harga diri tinggi. Aku takut kau minder. Makanya setiap kali, aku minta Tuan El transfer uang padamu secara anonim. Udah cukup. Lita, demi nggak cerai sama bahkan kebohongan kayak gini, yang anak kecil pun nggak bakal percaya. Kau masih bisa ngarang juga. Aku nggak ngarang. Baruzonku, ngomong aneh-aneh. Bilang telur itu anakmu. Sekarang malah mau ngaku-ngaku berjasa. Coba deh ngaca. Lihat perbedaan. Kusama anaku. Tent, kau ngomong gitu. Kakak Ipar bisa sedih loh. Biarin aja dia sedih atau enggak.
Tetap aja Angel yang terbaik. Docteur Luluzan Luar Negeri. Keluarganya juga sepadan. Selama ini, kalau bukan karena dia minta Tuan L kasih kita dana diam-diam untuk bantuin kita, Keluargatin. mana mungkin bisa kayak sekarang. Kalian semua lebih milih percaya sama orang luar. Kak Andrean, selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam bantu modalin kau mulai usaha. Nggak pernah sekalipun ngarep balasan apa-apa. Tapi hari ini kakak ipar, di depan banyak senior bisnis kayak gini, fitnah aku. Aku bener-bener nggak tahu, harus gimana lagi. Lita. Kita pasti akan cerai. Makasih ya Angel. Selama ini selalu setia sama aku, nggak kayak orang lain. Kerjanya cuma ngabisin uang aku, nggak bisa apa-apa. Kalau waktu itu dia nggak Mon fatin qu'ils ont pas ton paku. kuliah di luar negeri, kau pasti jadi menantu aku. Tant, sebentar lagi bantuan 2 triliun. Tuan L bakal masuk. Kak Andrean, posisimu di kota Morton bakal makin kuat. Demi dia, aku rela lakuin apa aja. Baik. Aku setuju cerai. Tidak cukup, selama beberapa tahun ini, grup Tean semuanya, aku yang urus sendiri. Kau harus keluar keluarga tanpa bawa apa-apa. Keluar keluarga tanpa bawa apa-apa, Andrean Tian, 5 tahun ini. Setiap kali 2 triliun. Setengah tahun transfer sekali. Setiap penerimaan uang waktu transfer, nomor rekening bank, semuanya aku catat jelas. Kau bilang semua ini hasil kerja keras kau sendiri. Terus bertahun-tahun ini aku diam-diam bantuin kau. Apa? Ko? Jelas-jelas Angel. Lida, kau jadi Nyonya Lita. Sudah bertahun-tahun, Kak Andrean gak pernah curiga sama kau. Soal informasi keuangan, kau mau tahu, itu kan wajar banget. 5 tahun ini beneran aku yang bayain kau. Kau berani banget ngomong gitu. Nggak nyangka ya. Orang emang nggak bisa dinilai dari tampangnya. Istri Direktur Andrean yang katanya nggak punya apa-apa, ternyata bisa ngaku-ngaku kayak gitu. Nyonya Lita, 2 triliun di mulutmu. Kayak 5.000 aja ya. Bagi-bagi juga dong ke aku. Udah cukup Lita, kau aja nggak kerja. Dari mana punya 20 triliun? Andrean. Nanti setelah surat cerai jadi, kita benar-benar harus perlakukan Angel dengan baik. Angel ini bertahun-tahun, obat yang dia rebusin lebih banyak dari kebohongan yang. Du Capin au Roland. NIH. Jelan-ini. Adala Warizan Keluarga-kita. Kola. Menantu Perempuan. Yang aku anggap. Makasih Tante. Andrean. Selama bertahun-tahun ini, kita benar-benar bikin Angel tersiksa. Baik, aku nurut sama ibu. Kak Andrean, bisa nikah samamu. Aku senang banget. Lihat waktu. Dana dari Tuan L. Sebentar lagi akan masuk. Aku rela tukar sisik naga demi uang. Tapi ujung-ujung, anak sendiri pun gak bisa aku pertahanin. Semua jasa, Dime Bill, Angel Lenara. Kita bahkan belum cerai. 2 orang ini udah mulai ngomongin nikah di depan aku. Mereka anggap aku apa coba? Dulu aku benar-benar buta. Baik. Ini aku. Sekarang juga, hentikan. Sekarang juga, hentikan. Dukungan 2 triliun buat keluarga Tean. Aduh, akting Nyonya Lita benar-benar luar biasa ya. Beneran kayak aktris beneran. Lita, cukup. Kau udah puas akting belum? Aku udah bilang mau cerai sama kau. Meskipun kau nyesel, udah nggak ada gunanya. Kak Andrean, jangan marah-marah lagi. Kakak Kepar. Aku tahu perceraian ini pasti berat buat kau. Tapi pura-pura gila kayak gini, nggak bakal ada gunanya juga kan? Udah deh, ngomong aja terus. Sampai sekarang pun, kalian masih nggak percaya kalau aku yang bantuin Dana. Kak Andrean, Kakak Kepar masih belum bisa move on dari kau. Makanya dia ngarang cerita kayak gini. Kalau kau lebih milih cerai, tapi tetap mau lindungi telur itu, ya udah kau pergi bareng sama telur itu. Andrean Tian, selama 5 tahun ini, aku cuci baju, masak buat kau, begadang nemenin kau kerja. Aku udah kasih semuanya. Lenka demi lenka, aku temenin kau, dari bawah banget sampai sekarang. Tapi sekarang, kau bahkan nggak percaya satu kata pun dari. Baiklah, kalau gitu. Mulai sekarang kita selesai. Pergi juga, tahun malu ya.
Direktur Andrean, bener-bener dobel kebahagiaannya, perusahaan mau go public. Nikah lagi sama istri baru. Selamat ya. Selamat. Ayo kita bersulang buat Direktur Andrean. Bersulang buat Direktur Andrean. Iya, bener banget. Nona Angel anggun dan ramah. Bener-bener pasangan. Serasi sama Direktur Andrean. Iya, bener banget. Hadron, nanti begitu investasi dari Tuan Eo, Meisuk, aku jamin, dalam 3 bulan, nilai perusahaan grup Dean akan naik 3 kali lipat. Bagus. Mantap. Hadirin semua, punya andil besar. Iya, mantap. Ayo, bersulang untuk Direktur Andrean. Investor kita baru aja telepon. Investor? Tuan L. Akhirnya Anda telepon juga. Andrean Tean. Di Batalkan? Tuan L, Anda lagi bercanda ya? Bercanda, mulai sekarang, keluarga Tuan kau nggak akan terima. 1 rupiah pun investasi lagi. Nggak mungkin, Tuan L. Kenapa Anda? Aku sebentar lagi bakal pakai uang ini buat go public loh. Kenapa Anda? Siapa yang menanam? Dia yang menuai. Coba pikir sendiri apa yang sudah kau lakukan. Kok bisa dibatalkan sih? Habis sudah. Semuanya habis. Tanpa dukungan Tuan Eo. Jangan bilang mau go public. Kita bahkan... Andrean, apa yang sudah kau lakukan? Kenapa tiba-tiba Tuan Maradan, Batalkan. dukungan padamu? Aku nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan beneran Lita. Ah, Lita. Yang bikin Tuan L. Diam-diam Bantuku. Nggak mungkin, nggak bakal. Direktur Andrean, jangan bilang ke kami, 2 triliun itu hilang. 2 triliun itu hilang? Jangan bilang go public, keluarga Tean kalian bisa bangkrut total. Baru aja usir istri dari rumah, lalu investor langsung kabur. Balasan datangnya cepet banget ya. Ternyata istri bodoh kau itu yang selama ini dukung kau. Udah. Karena keluarga Tean udah nggak punya duit kerja sama. 200 milliards. Yang kita omongin kemarin, anggap aja nggak pernah dibahas. Aku masih ada urusan. Ya. Ayo, pergi. Iya, semua pesanan dari grup Tean. Tabatakan semua. Segera, Direktur Andrean. Maaf banget, kita semua pebisnis. Semoga Anda maklum. Kalau kau aja udah nggak bisa main di meja, jangan salahin aku cabut duluan. Direktur Andrean, kau terlalu cepat. Je rien. Bener-bener badut. 2 triliun. Aku harus cari dari mana? 2 triliun itu? Ini gimana sih? Kenapa tiba-tiba Tuan Eo batalkan dukungan ke aku? Angèle, Bucagnac au bilan tunnel. Paling Nyuru Samako. Terus uangnya, kok nggak masuk-masuk? Jangan-jangan kau bohongin kita? Jangan-jangan benar, kata Lita. Selama ini, sebaiknya kau jelasin semuanya ke aku. Dengan jelas. Kenapa kau bohongin aku? Kau bikin aku sakit tahu, Kak Andrean. Keadaannya nggak kayak yang kau pikirin. Hanya ada beberapa hal yang terpaksa harus aku rahasiain dari kau. Apa itu? Aduh, cepetan bilang aja. Awalnya emang aku yang hubungi Tuan L. Tapi setelah itu, Taganshian sama Lita Butte Ganshin aku lihat mereka nggak cuma makan bareng, tapi juga keluar masuk hotel bareng. Pantes aja. Beberapa hari lalu si brengsek itu pas pulang jalannya nggak stabil, kayak gemeteran gitu. Ternyata dia capek ngeladenin orang lain. Maaf ya, semua salahku. Harusnya dari dulu aku udah cerita ke kalian. Aku cuma takut kalian mikir aku suka ngadu-ngadu. Lita. NAK. Maaf ya. Ibu nggak bisa lindungi kakak-kakakmu dengan baik. Tapi tenang aja. Ibu pasti bakal lindungin you. Ayah memang benar. Hati manusia. Lita, masih aja pura-pura hamil ya. Andrean Tian, aku sama Tuan L nggak ada apa-apa. Andrean Tian, beberapa tahun ini, kalau aku pernah selingkuh, biar aku kena azab, biar aku mati. Udah sampai kayak gini kau masih aja pura-pura. Bener-bener kecanduan acting nih. Dari dulu aku udah bilang pada
Aku ini Putri Naga. Dia itu kumabantuan aku biat bantu kau. Kau sendiri yang gak percaya. Mulai lagi deh ngomong, kalau kau itu Putri Naga. Lita, kau benaran udah gila. Kau benaran perlu pergi periksa. Aku emang naga. Alasan dia dipanggil Tuan L. Itu karena margaku L. Lita, aku tahu kau IRI sama semua yang aku lakuin buat Kak Andrean. Tapi L itu jelas-jelas diambil dari marga Linataku. Kak Andrean, dia udah muter balik fakta kayak gini. Masih mau rebut jasa, TAPI malah fitnah Angel. Kau benar-benar nggak tahu malu. Uang ini, aku dapetin dari jual sisik naga. Aku nggak pernah sekalipun bohongin kau. Kau pikir aku masih percaya sama kau? Oke, kalau kau nggak percaya sama aku, kau bisa cek riwayat telepon. Bisa cek tagihan juga. Coba kau periksa lagi, apa aku beneran selingkuh atau enggak. Nanti semuanya bakal jelas. Sekarang kau suruh aku cek. Pasti udah siapin bukti duluan kan? Aku. Jangan harap bisa bohongin aku. Kakak, kau beneran gak pantas bikin Kak Andrean dipermalukan gitu. Dia udah baik banget sama kau. Kak Andrean, kau kasihan banget. Kalau dia jadi cowokku, aku mati pun gak bakal jahitin dia. Angel Linata, kau pinter banget mutar balikin fakta. Aku udah nikah sama kau 5 tahun, Nyonya Lita. Cuma modal tidur bareng aja udah bisa menghancurkan perusahaan aku, bikin aku malu banget. Lita, kau luar biasa. Andrean Tien, kau juga sama aja. Kau nggak bisa bedain mana benar mana salah. Menurutku kalian berdua emang cocok banget deh. Diam. Dengar kau ngomong aja aku jijik. Kak Andrean, gimana kalau kita buka aja bajunya, lihat ada nggak bekas selingkuh di badannya? Kalau ada, bisa aku fotoin buat bukti. Ini apa? Kenapa manusia bisa punya sisik? Aku ini naga. Yang ada di tubuhku itu sisik naga. Aku sama sekali nggak pernah bohong padamu. Nggak mungkin, Kak Andrean. Naga itu makhluk mitos zaman dulu. Katanya udah hilang lebih dari 1000 tahun. Menurutku dia nggak kayak naga. Lebih kayak makhluk aneh. Sisik di tangannya itu mirip sisik ular hitam. Sisik naga ada di tubuhku. Kalian sendiri sudah lihat. Tetap aja nggak percaya aku ini putri naga. Kau bilang kau naga. Ya udah, tunjukin wujud aslimu. Biar kita lihat sendiri. Cuma makhluk aneh aja yang berani ngaku-ngaku naga beneran. Ayo, cepetan berubah. Dulu demi nyelamatin kau. Aku kasih alkimia batinku. Padamer, sekarang alkimia batin itu ada di tubuhmu. Aku nggak bisa berubah wujud. Kalau aku ambil balik alkimia batin ITU, kau bakal mati. Alasan kau banyak banget. Sampai sekarang pun kau masih ngarang. Klan naga itu mulia banget. Mana mungkin bisa lahir telur-telur menjijikkan kayak gini. Itu karena kau manusia biasa. Fisikmu terlalu lemah. Jainin nagaku cuma bisa dirawat kayak gini selama 3 tahun. Tetap nggak bisa berubah wujud. Fisikku lemah? Ngaco banget. Badan aku sehat banget. Itu karena selama beberapa tahun ini, sup yang aku masakin buat semua pakai sisik naga sebagai obat, makanya badanmu jadi kuat. Badanku kuat. Itu karena Angel yang aku puntur dan bikinin obat. Apa hubungannya sama masakin sisik naga apaan lah? Astaga, aku paling takut sama ular. Aku paling gak tahan sama hewan melata kayak gitu. Kak Andrean, kau kasihan banget. Aku ternyata udah tidur bareng ular selama 5 tahun. Bener-bener bikin jijik. Lihat di lengannya, muncul lagi sisik baru. Kak Andrean, mending kau jauhan deh. Kau percaya nggak sama aku? Aku udah nggak peduli lagi. Kak Andrean, jangan biarin dia pergi. Dia itu makhluk aneh. Kalau identitasnya sampai ketahuan orang di lingkungan sosial nanti, mana mungkin kau bisa bertahan? Siapapun yang berani pergi. Andrean Tien, jangan sakitin aku. Andrean Tien, ini juga anakmu. Aku mohon padamu, tolong jangan sakiti dia. Bisa nggak? Aku nggak suruh kau sentuh, dasar kotor. Oke, aku nggak akan sentuh kau. Tapi tolong balikin anakku, bisa nggak? Barang menjijikan kayak gini. Cuma kau aja yang nganggap itu berharga. Ingat baik-baik. Ini cuma anak, haram kau sendiri. Nggak ada hubungannya sama aku. Ternyata dia makhluk aneh. Pantes aja sejak ada dia, Kilyarga Tien kita, sial terus.
Gimana kalau kita cari dukun buat ngusir sial? Kenapa ya hati aku selalu gelisah begini? Nggak tahu juga gimana keadaan Lita setelah melahirkan anak. Sekarang ini, Masa-masa dia lagi lemah. Pak Dukun, silakan ke sini. Pak Dukun, tolong bantu lihat, sebenarnya dia itu makhluk ular atau bukan? Aura naga luar biasa. Di keluarga Tean kecil ini, ternyata ada keturunan naga hidup beneran. Gimana, Pak Dukun? Dia itu makhluk aneh. Keluarga Tean ini benar-benar nggak ngerti barang bagus. Naga sejati udah muncul, sisik naganya udah jelas di depan mata, masih aja nggak kenal. Tapi ya sudahlah, kalau bukan karena mereka, bodohnya kebangetan, barang bagus kayak gini, mana mungkin jatuh ke tanganku. Pak Dukun, memang dia itu makhluk aneh. Ngaco, aku bukan makhluk aneh. Direktur Andrean, jelas-jelas dia itu makhluk aneh. Hidupnya dari menghisap energi manusia. Kalau nggak dibasmi, rumah ini nggak bakal tenang. Bencana besar bisa datang. Lita, ternyata kau benar-benar makhluk aneh. Kak Andrean, gimana kalau kita adain acara basmi makhluk aneh? Bisa sekalian balikin harga dia yang hilang di pesta kemarin dan pakai dia buat narik investor baru, biar nama grup Tean makin terkenal. Ini pasti bisa jadi iklan yang pasti untung. Baik. Ternyata dia itu siluman ular. Pontzondia selalu bilang anaknya itu telur. Terus kelakuannya juga aneh banget, bikin masalah melulu. Keluarga Tean juga sial. Dapat makhluk aneh kayak gini, bener-bener apes. Cepat bakar dia. Jangan sampai dilepasin, nanti nyusahin orang lain. Tunggu dulu, lengannya. Mana maka, kau pasti salah lihat. Dukun Aldo ini terkenal banget sebagai pembasmi makhluk aneh toh. Nggak mungkin dia salah lihat. Aku pernah beli sisik naga di pasar gelap yang ada di lengan dia. Sama persis kayak ya dijual di pasar gelap. Sisik ular dan sisik naga memang agak mirip. Orang biasa nggak bakal bisa bedain. Itu wajar banget. Tapi dia emang siluman ular. Kalau dibiarkan berkembang, nanti nggak tahu bakal mencelakai berapa banyak orang. Aku ini naga. Yang ada di tubuhku itu sisik naga. Aku bukan siluman ular. Naga? Kau? Naga itu makhluk dewa zaman dulu, tahu? Mereka sekali bersin aja, silsilah keluargamu. Semua harus ditulis ulang dari awal. Kau kayak gini. Engek-wengek naga? Dasar siluman ular, hitam pembawa Garagarako, Keluargatine, Jadibaon Ketawanoran. sampai kehilangan banyak kerjasama juga. Sekarang, Koakan, Kena Karmania, Duquin. Cepat, potong dia sampai hancur. Cabut kulit dan uratnya. Lida, manusia dan siluman itu beda dunia. Gimana pun juga, kau nggak mungkin bisa bersama dengan Kak Andrean. Andrean Tien, kita udah nikah 5 tahun. Coba kau pikir baik-baik. Kapan aku pernah bohong sama kau? Cintaku padamu, apa itu palsu? Kau bahkan sekali aja nggak mau percaya sama aku? Sinta, kepergian. Syaratnya itu, kau harus manusia dulu. YK. Kalau kau beneran naga, Mazakorola. ngurusin anak selama bertahun-tahun, Santa. sungguh menyentuh. Aku bukan siluman ular. Jokin Aldo. Ayo cepat bikin dia tunjukin wujud aslinya, biar semua orang lihat. Selama ini Andrean Tean nekehin makhluk aneh kayak apa? Basmi siluman, basmi siluman, basmi siluman, basmi siluman, basmi siluman. Basmi siluman, basmi siluman. Aku bilang kau siluman sekali. Itu lebih ampuh daripada kau bilang. Kau sudah tahu sejak awal kalau aku ini naga. Siapa suruh kau jatuh ke tanganku? Dukun Aldo, cepat lakukan sesuatu. Keluarga Tean gak pernah punya. Menantu Perron Pyongyang. Adalah siluman ular kayak gini. Pak Dukun, cepat lakukan ritualnya. Tankap Dia Sekaran Juga.
Ngapain kau melototin ibuku? Emangnya dia salah ngomong? Andrian Tian, kalau aku tahu kau bekal, perlakukan aku kayak gini 5 tahun lalu. Aku nggak akan pernah nikah sama. Selama ini, aku tahan sakit untuk ambil sisik dan darahku dan kasih kau dukungan paling besar. Bahkan nekat kasih kau alkimia batinku sampai aku nggak bisa berubah wujud lagi. Tapi ujung-ujungnya, yang aku dapat cuma penolakan dan tatapan sinis dari kau, Andrian Tian. Di dunia ini, nggak bakal ada lagi naga bodoh yang tulus banget sama kau. Nyonya Lita romantis banget. Direktur Andrean, gimana kalau kau naik ke atas dan kasih dia ciuman terakhir? Udah kayak gini keadaannya. Masih aja ngotot ngaku-ngaku dirinya naga. Bener-bener keras kepala. Nanti kalau dia udah berubah wujud, biar semua orang lihat wajah asli makhluk aneh ini. Dengan kekuatan mantra, Tunjukin wujud aslimu, makhluk jahat. Tunggu sampai aku cabut semua sisik di tubuhnya. Dia bukan kuma akan menunjukkan wujud aslinya. Kekuatan sihirnya juga akan hilang. Bahkan tubuhnya ini akan membusuk. Jangan dekati aku. Dia nggak mungkin benar-benar pulih kekuatannya. Kira Siniwa ini orang biasa. Mana sanggup menghadapi makhluk kayak dia? Pastikan tidak boleh gagal. Kalau Direktur Andrean masih ragu, setelah semua sisik dicabut, Anda bisa lihat sendiri. Aku akan basmi makhluk ini. Nggak boleh, aku nggak boleh mati. Anakku belum lahir. Andrian Tian, tolong lepaskan aku janji. Mulai hari ini, aku pasti akan bawa anak hilang dari hidupmu. Seumur hidup nggak akan muncul lagi. Kalau aku biarin kau hidup, nanti kalau kekuatanmu balik, kau pasti balas dendam ke aku. Mimpi aja, hari ini kau harus mati. Andrian Tian, kita sudah menikah 5 tahun. Kau benar-benar mau bikin aku nggak ada jalan keluar? Lida, kau juga jangan salahin Kak Andrean. Tega kayak gitu. Soalnya, kita juga korban, tahu. Dulu kalau bukan karena kau, pura-pura jadi manusia, nikah sama Kak Andrean, mana mungkin jadi kayak gini sekarang. Jangan dekati aku. Andrian Tian, di dalam tubuhmu ada alkimia batin. Kalau aku terluka parah, kau juga bakal kena efeknya. Masih berani ngancam aku? Dukin Aldo. Kebat. Ayah, aku menyesal. Aku nggak seharusnya serakah. Aku nggak seharusnya jatuh cinta pada Andrian Tian. Ayah, aku pengen banget pulang. Hati aku sakit banget, nggak enak banget rasanya. Kenapa ini? Jangan-jangan, Lita. Raja Naga, Nona baru saja melahirkan anak. Tubuhnya agak lemah. Itu juga hal yang wajar. Iya ya. Apa mungkin? Aku terlalu banyak mikir. Dapetnya gampang banget. Dengan sisik naga ini, aku benar-benar untung besar. Kak Andrean, kau kenapa? Sisik naga dan alkimia batin. Klan naga kita. ITU sada kesatuan. Sudah kubilang. Kau lukai aku. Kau juga bakal kena akibatnya. Damn, badan aku sehat banget kok, Lita. Menurutku kau tuh belum cukup menderita. Kebat. Terus cabut aja. Aduh, bau amis dan busuk banget sisik ular ini. Aduh, keluarga kita, dosa apa sih sampai bisa nikah sama makhluk aneh kayak gini? Serem banget, Kak Andrean ternyata disukai makhluk aneh kayak gini. Kasihan banget. Hari ini Kak suruh orang cabut sisik dari tubuhku. Setiap sisik nilainya miliaran. Selama 5 tahun nikah sama kau. Cabut tumbuh lagi dicabut lagi. Aku udah bantuin kau berkali-kali. Hari ini kau perlakukan aku kayak gini. Barang kotor di badanmu ini juga pantas disebut sisik naga? Barang kotor. Alkimia batin yang nyelamatin nyawa. Kau anggap barang kotor? Ngomong apa sih kau? Alkimia batin lah, akibatlah. Udah mau mati, masih aja bikin aku jijik. Ku kenapa? Kau nggak apa-apa kan? Lita baru aja ngomong. Direktur Andrean langsung ada masalah. Jangan-jangan di dalam tubuhnya. Beneran ada alkimia batinnya? Nggak mungkin lah. Masa percaya omongan makhluk aneh sih? Ini. Jangan dengerin omongan si siluman ular itu. Ngaco banget.
Kak Andrean, jelas-jelas kau kerja siang malam, ditambah lagi sering dibuat emosi sama dia, bukan gara-gara Alkimia Batin Coke. Kerja keras? Kau percaya sama dia? Nggak percaya sama Angel, emang percaya sama kau? Sampai sekarang masih ngomongin alkimia batin, ngira diri sendiri naga beneran. Kau tuh bener-bener pengen jadi naga ya? 5 tahun lalu kau hampir mati. Siapa yang pakai alkimia batin buat nyelamatinmu? Sekarang, darah dan sisiku diambil. Alkimia batin itu nyambung sama hidup matiku. Kau nyakitin aku sedikit aja. Kau bakal ngerasain sakitnya berkali-kali lipat. Ini namanya efek balik. Dulu waktu sakit parah, yang nyelamatin aku itu Angel. APA hubungannya sama kau? Kakak Ipar, kenapa sih kau selalu ngerebut jasaku? Dulu kau bilang, kau yang bantuin Kak Andrean, sekarang malah bilang, kau yang nyelamatin dia. Kenapa sih kau selalu ngejatuhin aku gitu? Sekarang alkimia batin aku udah hilang, kekuatanku juga udah habis. Kalau enggak, kenapa coba? Sisiku hampir copot semua. Tapi aku nggak pakai kekuatan. Emang aku pernah nyakitin kalian? Iya juga sih, dia kan makhluk aneh. Udah dibully sampai segininya, tapi kok masih aja nggak ngelawan atau berubah wujud ya? Dulu aku pikir, Lita ini jadi makhluk aneh. Kayak frustasi gitu. Tapi sekarang, ternyata nggak kayak gitu juga ya. Lida, kau kehilangan semua kekuatan. Bukannya gara-gara Dukun Aldo itu ilmunya tinggi banget. Kau emang nggak bisa ngelawan dia kan? Bener banget, Lita. Udah deh, jangan ngomporin orang di sini. Kita nggak bakal percaya kok. Andrean, aku benci kau. Kau pasti bakal nyesel sama semua yang kau lakuin hari ini. Nyesel? Jangan. Kebat Semua. Dia bisa mati loh. Yakin mau dicabut semua? Andrean, kalau kau cabut semua sisiku, kau juga bakal kena luka parah. Masih berani bohong sama aku? Like you can. Sakit banget. Ibuku kenapa? Sakit banget. Badan aku sakit banget. Barusan itu cuma kebetulan. Terus sekarang gimana? Direktur Andrean aja kesakitan, sampai guling-guling di lantai. Mana ada sih sebanyak itu kebetulan di dunia ini? Aneh banget. Jangan-jangan beneran. Beneran ada apa-apa nih? Balikan alkimia batin dalam tubuh. Alkimia batin apaan? Kak Andrean, menurutku ini gara-gara Lita. Nggak mau lihat kau bahagia, jadi dia pakai ilmu aneh buat nyakitimu. Anakku udah capek-capek bangun usaha ini, kau cukup tinggal di rumah. Enak-enakan aja, tapi kenyataannya Ku malah pakai ilmu aneh. buat nyakitin anakku. Sekarang aku udah nggak punya kekuatan apa-apa. Pakai apa aku nyakitin dia? Dia itu udah ngambil alkimia batin dalam tubuh, masih mau nyakitin aku juga. Dia sendiri yang nutup semua jalan, keluarnya sendiri. Diam. Dasar penipu. Dulu kalau bukan karena kau maksa-maksa diktin aku, mana mungkin aku terjebak sama makhluk aneh kayak kau. Kalian bertiga. Satunya nenek-nenek, yang nyinyir. Satunya lagi si serigala berbulu domba, yang tidak tahu berterima kasih. Satunya lagi pura-pura, wanita jalang pura-pura polos. Kalian emang cocok, jadi keluarga. Udah di ujung tanduk, masih aja ngel, masih berani pakai ilmu aneh kak. Hari ini, aku sendiri yang bakal membunuh makhluk aneh kayak kau. Andrean, kau tega banget sama istrimu sendiri, sampai tega bakar aku hidup-hidup kayak gitu. Kau bahkan nggak kedip sama sekali. Aku udah kasih kau banyak kesempatan, tapi kau sendiri yang cari masalah. Andrean, kau nggak punya perasaan, jadi buat apa aku harus setia? Balikin alkimia batin padaku. Utang penyelamatan nyawa, udah lama aku balas. Harusnya dari dulu kita udah selesai. Salahku sendiri yang ragu-ragu. Makanya jadi kayak gitu. Sampai kulitku dikuliti, sisiku diambil, dan dihina sejadi-jadinya. Sekarang, memang sudah waktunya. Aku ambil kembali semuanya. Dengan nama asliku, alkimia batin kembali ke tempatnya. Sekarang percaya, aku ini Putri Naga? Alkimia batinnya Lita sudah kembali ke tempatnya. Siapkan mobil, kita jemput Lita. Siap. Tanduknya dia ini kok mirip banget sama tanduk naga yang ada di legenda. Jangan-jangan dia beneran naga. Naga legendaris itu, katanya di kepalanya ada tanduk. Tubuhnya berkilau emas, suci dan gak boleh diganggu.
Dan juga, siluman ular kan gak punya tanduk. Iya juga. Jokin Aldo, apa yang terjadi sekarang? Bukannya kau bilang dia itu siluman ular? Siluman ular punya tanduk itu aneh nggak sih? Dia itu siluman, nggak bisa dinilai pakai logika biasa. Ya, memang siluman ular. Jokin Aldo, apa kau beneran bisa habisin dia? Tadi kita udah gituin dia. Dia pasti nggak bakal maafin kita. Ani. Dia jalan ke sini. Jangan diket-diket. Kalau kau berani maju lagi, aku hancurin telur ular menjijikan ini. Jangan sentuh anakku. Oh, ternyata begitu. Alkimia batinnya baru balik ke tubuhnya. Dia masih lemah banget. Nggak usah takut, siluman mau nyakitin orang. Hari ini aku akan habisin kau. Aku ini naga asli, alkimia batinku. Udah kasih kau. Tambahan humor 5 tahun. Sekarang kau udah nggak punya alkimia batin. Coba lihat sendiri. Organ-organmu sama tubuhmu ini. Organ-organmu sama tubuhmu ini. Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Kak Andrean, detak nadimu stabil. Tenagamu kuat banget. Kau sehat banget. 3 menit lagi. Kau bakal mentadara. Berani-beraninya kau mengutukku. Dia ngomongnya yakin banget. Jangan-jangan beneran 3 menit lagi. Direktur Andrean beneran bakal muntah darah. Walaupun itu beneran alkimia bat, nggak mungkin juga bisa. Pas banget waktunya. Menurut aku dia cuma lagi ngulur waktu doang. Pokoknya aku sih nggak percaya. Muka Direktur Andrean juga kelihatan sehat-sehat aja. Ko berani-beraninya mengutuk. Anakku. Kau udah bosen hidup ya? Aku nggak mengutuk. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Leader, Kak Andrean cuma nggak cinta sama kau aja. Kenapa kau mengutuk dia seperti ini? Aku mati atau enggak tidak pasti. Tapi tenang aja. Hari ini kau pasti bakal mati. Jokin Aldo, cepetan habisin dia. Sekarang aja dia berani mengutuk anakku. Kalau nanti kekuatannya balik lagi, dia pasti bakal menyakiti anak. Baik. 3, 2, 1. Nak. Kak Andrean, kau kenapa? Jokin Aldo. Anakku baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Dia baru saja mengambil balik alkimia batinnya. Kenapa Direktur Andrean malah muntah darah? Jangan-jangan dia benar-benar putri naga. Ternyata sama persis seperti yang dia bilang. 3 menit, tidak lebih tidak kurang. Kalau dia beneran naga, orang-orang biasa ini berani menginjak-injak wibawa naga, menghina putri naga, mereka pasti akan mati dengan sangat tragis. Putri naga apaan? Jelas-jelas cuma perempuan siluman yang berpikiran jahat, sengaja pakai siluman di tubuhnya, makanya kau jadi muntah darah. Aku tahu kok kemampuan medisku. Nggak mungkin salah. Leader, kau setidaknya pernah jadi suami istri sama kakak Andrean. Kenapa kau lakukan ini? Cepat hentikan ilmu siluman itu. Ini bukan ilmu siluman apapun. Sekarang dia tidak ada alkimia batin sama seperti orang biasa tanpa jantung. Alasan dia masih bisa bertahan hidup itu karena aura naga asliku belum sepenuhnya hilang. Kuma orang bodoh yang percaya. Sama omonganmu. Kau itu karena cinta jadi benci. Kau mau anakku mati bareng sama kau. Mati bareng? Kalau kalian bunuh aku sekarang, aura naga asli dalam tubuhnya akan hilang. Tubuhnya akan segera membusuk tot. Darah akan keluar dari semua lubang. Dan dia akan mati perlahan. Ko, Jokin Aldo. Cepat pikirkan cara. Tolong selamatkan anakku dok. Aku malah lupa. Tanduk naga ini jauh lebih langka daripada sisik naga. Kalau bisa dijual. Dia si jahat ini. Cuma mengandalkan ilmu silumannya. Asal potong tanduknya. Setelah kekuatannya hilang, Direktur Andrean pasti bisa sembuh sendiri. Kau berani? Biar aku saja yang turun tangan langsung. Kau yang memaksa aku. Klan naga memiliki garis keturunan yang sama. Ayah dan anak itu terhubung batin. Kau yang memaksa aku. Andrean Tian. Tanduk naga itu terhubung sama hidup. Kalau kau berani sentuh aku, kau bakal kena karmanya. Tanduk naga apaan? Masih aja nggak mau nyerah. Aku jadi pengen lihat karma aku yang datang duluan. Atau kau yang mati duluan. Ayo, cepat lakukan. Kalau enggak, sebentar lagi, kekuatan dia balik. Kita semua bisa tamat, tahu. Keras banget, tangan aku sampai kesemutan. Ku. Brengsek, lepasin aku. Menyakiti klan naga, kau bakal kena karmanya. Nak, teruskan siluman ular kecil ini. Biarin dia, mati aja. Jangan salahin kalau aku kejam. Kau yang duluan pakai sihir padaku.
Kak Andrean, apa kau baik-baik saja? Aku udah bilang, kau pasti akan kena karma. Kau masih aja pakai sihir buat nyakitin orang. Aku mau bunuh kau. Berani sentuh anakku, cari mati. Lita. 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 Siapa yang berani ganggu kau? Aku mau dia, ngerasain hidup lebih parah dari mati. Kau siapa sih? Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini adalah Raja Naga Laut Timur. Barusan yang mau kalian bunuh itu putri satu-satunya Laut Timur. Auranya keren banget, bukannya kata Andrean Tean. Orang tua Lita, cuma orang kampung yang nggak ngerti apa-apa. Jangan-jangan Raja Naga beneran ngumpet di dasar Laut Timur ribuan tahun. Mana mungkin? Tiba-tiba nongol di sini. Kalau pura-pura juga nggak niat banget. Lita, demi akting kali ini, kau benar-benar ngorbanin segalanya ya. Kalau kau beneran putri naga, kenapa kau tahan dihina bertahun-tahun di keluarga Tean? Orang tuamu kok 5 tahun nggak pernah berani ketemu tante. Berisik banget. Tent, Kak Andrean, Lita berani-berani nyuruh orang mukul aku. Keterlaluan banget kalian. Berani Beraninya Mukul menant tuku. Ini semua ulah dia. Benar, semua ulahku. Mau apa kau sama aku? Mau bunuh aku? Lita. Inilah pria yang dulu kau rela keluar dari klan naga. Inilah pria yang dulu kau rela keluar dari klan naga. Demi nikah sama dia? Lita, kalau ayah tahu kau sama pria ini sampai menderita kayak gini, dulu harusnya ayah paksa kau pulang ke Istana Naga. Ayah, maaf ya. Aku memang terlalu keras kepala. Makhluk aneh, Dukun Aldo, cepat bertindak. Cabut semua sisik, ular dan tanduknya. Cengken, buang-buang waktu di sini. Zizik ular, kau menganggap putriku sebagai siluman ular rendahan? Dia memang siluman ular rendahan. Lihat aja, sisik menjijikan di tubuhnya, tanduk jeleknya itu, dan penampilan silumannya itu. Semuanya bikin orang jijik. Orang bodoh nggak tahu diri. Sisik naga di tubuh putriku, nilainya nggak ternilai. Manusia makan satu aja, umur bisa nambah 30 tahun, dan tetap awet muda. Tapi kalian malah perlakukan dia kayak gini. Selama ini Lita pakai alkimia batin dan darahnya buat menjaga kesehatan kau. Kalau terus bertahan, itu cukup buat bikin kau dan dia hidup abadi bareng. Tapi kau malah begini ke dia, manusia dangkal yang cuma lihat permukaan. Kau tahu nggak apa yang lagi kau lakuin? Semua sisik naga ini, dia sudah mengorbankan seluruh. Dia sudah mengorbankan seluruh kekuatannya selama 500 tahun demi kau. APA. Ayah, ngapain ayah ngomongin ini sama dia? Di matanya, aku selamanya cuma seorang penipu. Iya juga. Selama ini penampilanku memang nggak pernah berubah. Harta karun langka milik klan naga. Mana ada yang nggak bisa bikin kau jadi sukses besar? Tapi kau malah cari masalah sendiri. Nyakitin anakku. Ini nggak mungkin. Memang nggak mungkin. Meskipun kau benar-benar Raja Naga, kenapa selama 5 tahun kau nggak pernah berani muncul, tapi sekarang malah tiba-tiba muncul? Harta Karun Klan Naga. Apaan yang bisa bantu Kak Andrean jadi sukses besar? Benar. Lagian, kalau Lita memang putri klan naga, di langit, di bumi, di dunia manusia, pria kayak apa sih yang gak ada? Mana mungkin dia mau ninggalin klan naga demi Kak Andrean? Putri naga yang galak, jatuh cinta mati-matian sama sinetron aja nggak berani bikin cerita kayak gitu. Klan naga itu kan makhluk yang cuma ada di legenda. Katanya sih, cuma cabut satu helai bulu dari ekornya aja bisa ngerobek ruang dan waktu, bikin dunia berubah warna. Tapi kalau ngomongin investor yang terus-terusan ngasih dana ke Shen Jingzhou, yang terus-terusan ngasih dana ke Andrean Tean tanpa minta imbalan, itu sih bikin iri juga. Tapi memang aneh juga sih. YK, kalau kau benar-benar putri naga, di dunia ini pria yang baik banyak banget, kenapa kau harus nempel terus? Sama Andrean? Memang aku nggak seharusnya. Terus terusan berkorban buat dia. Andrean Tean, aku benar-benar bersyukur. Hari ini aku bisa lihat wajah asli kau. Lita, kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Coba kau tanya, hati nuranimu, bagian mana dari diri yang pantas dapat pengorbananku selama ini? Kau asal nuduh, tanpa mikir, atau ibu yang gak pernah berhenti nyusahin aku? Atau kau sama Angel Linata? Atau kau sama Angel Linata yang punya hubungan gelap? Nggak ada yang maksa kau buat berkorban. Lagi pula, kalau kau ngerasa tertekan, kenapa nggak ngomong dari dulu?
Sekarang di depan, banyak orang kayak gini, mau maksa orang, sebenarnya kau mau ngapain sih? Lita, si Raja Naga ini baik banget sama kau. Menurutku jangan-jangan dia bukan ayah kau? Kau, Kari, mati. Kau berani mukul aku. Apa karena omongan aku benar, jadi kau marah banget? Berani-beraninya mukul anak. Hari ini aku bakal bikin kalian mati di sini. Aku juga mau bilang. Hari ini kalian enggak ada yang bisa kabur. Berani-beraninya nindas anakku. Jokin Aldo, cepetan bantu aku bersin makhluk aneh ini. Hari ini aku mau lihat, dia berubah jadi abu. Habis bersin dia, baru aku urus SI tua ini. Kenapa aku selalu ada firasat buruk? Tapi Raja Naga mana mungkin segampang ini ditemuin? Masa sih keluarga Tean Sina ini sekali ketemu langsung dua naga beneran? Kemungkinannya lebih rendah daripada. Jokin Aldo, kenapa kalau melamu cepat bertindak? Udahlah, udah sampai tahap begitu. Masa iya aku tinggalin semua barang berharga ini terus kabur? Habis bersin kerjaan ini, aku pasti tajir. Aku sama sekali nggak bisa lihat seberapa hebat ilmunya dia. Di badannya sama sekali nggak ada aura. Jadi, bisa aja orang ini Kuma orang biasa. Tahu. Justru kekuatan orang ini nggak bisa diukur sama sekali. Ada dukun Aldo yang turun tangan. Lita itu bukan apa-apa, entar juga pasti berubah jadi ular kecil. Terus aku hancurin. Cuma segini doang kemampuannya? Jokin Aldo, kau gila ya, Raja Naga apaan? Diam. Dia beneran Raja Naga. Raja Naga? Mana mungkin? Duquin Aldo, Kojongan. Bercanda kayak gini, kalau dia beneran Raja Naga, berarti itu Putri Naga. Jadi yang tadi kita tindas itu Clan Naga. Jokin Aldo, apa karena kau nggak bisa ngalahin makhluk aneh ini, makanya kau bela dia? Diam. Kalau bukan gara-gara kau terus-menerus hasut aku, mana mungkin aku salah lihat dan mencabut sisik Putri Naga. Raja Naga, berarti hari ini aku tamat. Raja Naga, ini nggak ada hubungannya sama aku. Aku cuma numpang lewat di sini. Dia yang bermarga Tean ini, sama dukun busuk ini, mereka biang keroknya. Mereka juga yang kebutan puluhan sisik dari badan Putri Naga. Putri Naga sampai nangis, bilang dirinya naga. Tapi mereka tetap nggak percaya. Mereka bahkan bakar Putri Naga di atas api. Yang paling kejam, itu adalah pesta penetasan telur. Beberapa telur Putri Naga, semuanya. Lita, apa yang terjadi sebenarnya? Ayah, mereka bunuh anak-anakku. APA. Semuanya gara-gara Andrean Tean. Dia adain pesta penetasan telur. Andang para pengusaha top kayak kita. Terus makan 2 telur itu di depan Putri Naga. Iya, dia pelakunya. Katanya si Angelinata yang kejam itu juga rebus 6 telur dan paksa Putri Naga makan sendiri. Bener-bener nggak punya hati. Kita semua juga keteput datang ke sini. Kalau mau nyari yang salah, ya mereka, keluarga team. Iya, mereka yang ngelakuin. Benar? Mereka yang ngelakuin. Semuanya pergi dari sini. Ngapain bengong? Buruan Cepat pergi. Jokin Aldo, kau permainkan aku? Dia itu bukan Raja Naga. Sisik yang ada di tangannya sama kayak yang punya Lita. Jelas-jelas dia cuma siluman ular. Diam. Kalau bukan karena kau terus-terusan menghasut aku, mana mungkin aku salah lihat dan mencabut sisik Putri Naga. Sebagai orang yang menekuni jalan spiritual, mana mungkin nggak kenal sisik naga? Raja Naga Mohan Buktigan. Jelas-jelas kau yang bilang, Lita itu makhluk aneh, makanya kami adain acara pengusiran siluman ini buat nyiksa. CIH. Dengan sifat kalian itu, walaupun aku bilang dia adalah Putri Naga, kalian juga nggak bakal percaya. Kalian pasti cari-cari alasan buat nuduh dia siluman. Kau. Lita,
Kau mau selesaikan gimana? Dia cuma penipu doang. Suruh dia pergi aja. Beberapa orang nggak tahu diri ini, biar aku aja yang urus mereka. Aku bakal bikin mereka hidup lebih menderita dari mati. Jangan dekati aku. Kau mau ngapain? Bodoh. Kau yang bikin Putri Naga jadi. Sepra ini. Masih mau selesai begitu aja? Aku ini putri sulung keluarga Linata. Kau berani sentuh aku. Keluarga Linata. Nggak ada apa-apanya. Kalau bukan gara-gara kau, Perempuan. yang suka adu domba, Putri Naga nggak bakal separah ini. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Kalau mau mati, cari aja tali sendiri. Gantung diri sana. Jangan lebatkan aku. Kau berlutut di situ. Lita, kau ngelakuin ini cuma biar aku balik sayang sama kau kan? Tapi jangan keterlaluan gitu dong. Kau udah nindas ibu sama Angel di lantai sampai kayak gitu. Aku nggak bakal maafin kau. Kau pikir aku bakal maafin kau? Kak Andrean. Gimana kalau kau ngomong baik-baik aja sama Lita? Dia itu sebenarnya masih peduli sama kau kok. Karena hidup mati kita, sekarang semua tergantung dia. Sampai sekarang kau masih ngira Tuan Litu, Angel Litana yang membawanya? Kakak Kepar. Asal kau mau bantu, Kak Andrean, kau nggak usah mikirin aku. Aku sendiri yang bakal pergi dari dia. Soal uang itu, anggap aja itu kau yang kasih ke dia. Aku sama sekali nggak ada urusan dengan uang itu. Perempuan bodoh ini. Segitu cintanya sama Andrean, Demi Baligan. Apa aja pasti dia mau. Lita, aku salah. Suami istri itu, kalau bertengkar di ranjang, baikan juga di ranjang. Masa cuma gara-gara hal kecil gini? Kau mau cerai sama aku? Hati binatang berwajah manusia, semua punya niat busuk. Kalian udah bikin aku sengsara banget. Aku harus balas dendam sama kalian. Boleh juga. Andrean Tien. Sebenarnya aku masih cinta sama kau. Kalau gitu, kita pulang aja. Kau kasih lagi ke aku. Investasi dari Tuan L itu. Terrace, gimana sama Angel Linata? Dari awal sampai sekarang, aku selalu anggap dia sebagai adik sendiri. Kau tahu sendiri. Yang aku cinta cuma kau. Andrean Tien, tapi demi kau, aku udah nanggung banyak banget penderitaan. Waktu aku mau lahiran, Angel Linata sengaja matiin listrik, bikin aku susah melahirkan. Aku bener-bener nggak bisa ngilangin rasa sakit di hati itu. Lita, aku pasti bakal bantu kau mencari keadilan. Lita, gimana hasil kerjaku? Masih belum cukup. Lita, sebenarnya aku harus gimana supaya kau bisa maafin aku? Lita, bagaimanapun juga dia itu ibuku. Nak, kau mau ngapain? Aku ini ibumu, loh. Ibu, kenapa ibu selalu minaisin Lita? Sampai maksa aku cerai sama Lita, terus nikahin Angel Linata? Menurutku, ibu mending ke panti jompo aja deh. Apa? Nak, Ibu ini semua demi Québec en mu. Mulai sekarang aku nggak akan percaya lagi sama apapun yang ibu bilang. Lita, ini semua salah ibu. Mulai sekarang, kau satu-satu. Menantu Ibu. Ibu udah tua, nggak kuat lagi ribut-ribut begini. Aku udah hidup 3000 tahun, belum pernah lihat orang setega dan gak tahu malu kayak gini. Lita, sekarang kau masih ngerasa tersakiti nggak? Sekarang gimana, Lita? Kau bener-bener nekat juga ya. Sampai ibumu sendiri pun, kamu berani lawan. Demi Lita, apa aja bakal aku lakuin. Lita, aku cinta kau. Kita balikan ya? Kita balik ke masa-masa dulu. Aku tahu kau juga belum bisa lupain aku kan? Kau juga pasti nggak mau. Anak kita nanti pas lahir nggak punya ayah. Kan? Ayah, ayo kita pergi. Lita, bukannya kau udah janji bakal maafin aku? Kapan Andrean Tien? Aku saranin kau peti mati buat dirimu sendiri. Tanpa alkimia batinku ngelindungi. Umurmu paling cuma sisa beberapa tahun lagi. Nggak mungkin. Lita pasti bohongin aku.
Dia pasti lagi bohongin aku. Kenapa kau mukul ibu? Ebio, situasi tadi kalau enggak. Pukulmu, Lita pasti enggak bakal reda marahnya. Lita udah bawa pergi telur naga. Kau bakal bahaya nggak? Enggak kok. Dia pasti masa merah. Cuma mau nakut-nakutin aku aja. Si Lita, Nampel Samako. Kayak anjing aja. Dia nggak bakal ninggalin kau gitu aja. Udah deh, lupain aja kalau dia nggak balik. Ya udah, biarin aja. Lagian perusahaan kita masih punya triliunan. Kukep bua kita berdua. Hidup nyaman seumur hidup. Bener banget, dengan modal triliunan itu, ditambah lagi kemampuan Kak Andrean ke depannya. Pasti bisa bangkit lagi, dan perusahaan juga bakal go public. Benar. Tanpa depan, aku tetap bisa sukses. Sukses, mimpi aja kau. Siapa kau? Aku ini Tuan L yang selama ini mendukung kau. Tuan L, ngapain kau kesini? Aku bingung apa sih yang disuikai. Putri naga dari kau, biasa aja, gak tahu diri lah. Tunggu bentar. Maksud kau apaan sih? Yang mulia. Lita. Tuan L. Sebenarnya di antara kita ini, ada salah paham gak sih? Bukannya Angel yang nyuruh kau bantuin kita? Selama ini, aku selalu bantu kau atas permintaan Putri Naga. Gak nyangka, kau ternyata gak tahu terima kasih. Jadi sekarang, aku mau ambil balik semua. Aku mau ambil balik semua bantuanku dari kau. Tuan L, apa kau diancam sama Lita? Makanya kau ngomong kayak gini? Orang goblok gak bisa lihat mana yang benar. Selama ini, semua dana triliunan yang aku kasih ke kau, itu sebenarnya Putri Naga yang tukar pakai. Sisik dia sendiri. Kau tahu gak rasanya cabut? Sisik itu sakitnya kayak apa? APA. Jadi, dari awal sampai akhir, Lita nggak pernah bohongin aku. Benar. Selain tukar sisik buat uang, demi nyelamatin nyawa Putri Naga, bahkan kasih alkimia batinnya yang paling berharga ke kau. Tapi akhirnya kau malah hianatin dia. Mau itu identitas, investasi, atau alkimia batin itu, dia nggak pernah bohongi aku. Dan aku malah sok tahu, nggak percaya sama dia. Aku nyesel banget. Menyesal juga gak ada guna. Paling lama 3 hari, kau harus balikin semua uangnya. Kalau enggak, aku bakal bikin namamu hancur. Tuan L, tolong bantuin aku. Lita pasti nggak bakal simeda itu ninggalin aku. Tolong bantuin aku buat ngomong sama dia. Minta dia tolongin aku. Kurang ajar. Kau cuma bisa enak-enakan nikmatin semua pengorbanan Putri Naga, tapi malah injek-injek perasaan tulus dia. Orang kayak kau emang pantas sampai dia cabut sisik lagi buat kau. Aku. Ternyata kau. Andrean Tian, sok polos banget sih kau. Dari semua orang, kau yang paling pantas. Dehager. Maksud kau apa? Waktu ibumu nyusahin Lita, kau juga ada di situ kan? Kenapa kau nggak ngelakuin apa-apa? Apa yang aku lakuin pada Lita? Kalau waktu tante menghina Lita, kau membelanya, tante pasti bakal lebih menghargai dia. Kalau waktu aku mulai suka sama kau usir aku dari keluarga Tean. Aku juga nggak bakal terus-terusan ngejar kau. Sebenarnya kau tahu semuanya. Angel Litana. Siapa yang ngasih izin kau ngomongin anak aku kayak gitu? Kau nggak dapat cinta anak aku, jadi kau mau jatuhin dia? Ya? Tant. Kau. Apa yang Lita bilang itu benar. Ternyata kau emang nenek-nenek nggak tahu malu. Ko. Berani-beraninya ko makiake. Aku bukan Lita, nggak akan tahan sama perlakuan kau yang kayak gini. Angel Litana. Kau berani tampar aku? Ternyata aku benar-benar salah lihat kau. Nak. Mending kita pulang aja. Kita minta tolong sama Lita. Biar diabalik ke keluargatin. Dengan begitu, nggak bakal ada lagi orang yang memprovokasi kita lagi. Andrean Tian, mimpi apa kau? Kau kira Lita masih mau sama pencekat kayak kau? Kalau aku jadi Lita, udah dari dulu aku potong-potong kau serbekali. Diam. Andrean Tian, tanpa Lita, kau udah bukan siapa-siapa. Kalau dari awal aku tahu, kau ternyata selemah ini, aku nggak bakal buang-buang waktu sama kau di sini. Yang mulia, Andrean Tean sudah berdiri di bawah seharian semalam. Kau beneran nggak mau temuin dia? Lita. 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 Lita.
Kasih aku satu kesempatan lagi. Kalau kau nggak mau maafin aku nggak akan pergi. Nona, hujannya gede banget. Cepetan balik ke dalam, yuk. Lita. 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 Andreon, kau dari dulu emang badannya lemah. Kalau kau kehujanan gini, nanti bisa sakit. Dia mungkin beneran udah nggak cinta aku lagi. Jadat. Ternyata pura-pura kasihan gini. Emang ada gunanya juga. Cepat. Lita. Beberapa hari ini Andrean nggak makan nggak dia mikirin kau terus. Kalian berdua ini, kenapa nggak ngomong baik-baik aja? Gitu, ayo pulang bareng kita, ya. Lita. Aku tahu aku salah. Maafin aku ya. Lita. Badon Andreon. Sekarang makin lama makin lemah. Anggap aja ibu mohon sama kau. Tolong balikin alkimia batin itu ke dia, boleh nggak? Iya, Lita. Aku mohon banget. Kasih aku alkimia batin itu. Ya, aku nggak mau mati. Satpam, usir mereka keluar. Ngapain? Gimana nih, Bu? Lita nggak mau maafin aku. Aku nggak mau mati. Andreon, menurut aku karena Lita masih mau. Keluar buah ketemiku. Itu tandanya dia masih cinta sama kau. Gimana kalau kita coba minta tolong lagi ke dia? Aku yakin dia nggak tega. Lita, kamu di mana, Lita? Lita pergi kemana? Kenapa di sini? Nggak ada satu orang pun. Tadi malam, Nona sama Tuan sudah pindah semua. Teres Miracle, kapan balik lagi? Mereka bilang nggak akan pernah balik lagi. Lita sudah pergi. Terus kita sekarang gimana dong? Keluarga Tean udah diblokir. Sekarang kita bahkan 200.000 pun nggak punya. Gimana mau hidup? Coba? Kau tanya aku harus tanya siapa? Nak. Kau kenapa? Nak? Lita, aku salah. Aku benar-benar nyesel banget. Tolong baliklah ya, Lita. Lita. Nak. Lita. Lita. Heitai. Jangan lari terlalu cepat, nanti jatuh. Ibu, mereka kasihan banget. Grace, dengar kata ibu. Orang yang kasihan, pasti ada salahnya juga. Ibu, aku nggak ngerti maksud ibu. Nggak apa-apa, nanti kalau kau sudah besar, kau pasti ngerti sendiri. Ayo jalan.